Kita sekarang berada di Kongko Seni Kampung Semar. Nah, kita sekarang bincang-bincang dengan Pak Pondal, Pak siapa namanya? Wayan Pondal ya? Ya. Pak Wayan Pondal. Pak Wayan Pondal ini sebagai cucunya Pak Cokot dan Made Rudana ya, Made Rudana atau dipanggil Nabik. Ini cicitnya, ini putranya Pak Pondal. Inyoman Cokot sebagai pematung yang menemukan gaya atau aliran Cokotisme. Beliau punya putra 7, yaitu Pak Wayan Sawat, Pak Made Ditu, Pak Nyoman Lantas, Pak Ketut Nongos, Pak Ibu Wayan Santer ya, Pak Made Dini, dan Pak Kurdana. Nah, ini dari ke-7 putranya Pak Cokot ini yang laki-laki semua mematung dengan aliran dan gaya Cokotisme. Nah, ternyata cucu-cucu Pak Cokot ini juga mematung. Jadi ada putranya Pak Wayan Sawat ini, Pak Made Kanten, dan Pak Gede Amberjaya ini mematung juga. Putra Pak Made Ditu, Pak Wayan Pondal, dan Pak Made Parwata ini mematung. Putranya Pak Nyoman Lantas, Pak Wayan Sukerene ini juga mematung. Nah, tapi ini sekarang ada yang cicitnya, yaitu Wayan Suparta dan Imade Rudana ini juga masih mematung. Jadi aliran Cokotisme ini sudah sampai ke cicitnya. Ini mudah-mudahan masih terus bisa dikembangkan. Karena kalau dari data yang ada, ini nanti kita akan bincang-bincang dengan Pak Pondal. Pak Pondal, ini mulai matung tahun berapa, Pak? Dari kecil. Dari kecil. Oh ya, kira-kira Pak Pondal awal-awal mematung itu gimana caranya bisa ikut matung? Apa diajari bapaknya atau lihat kakeknya atau paman-pamannya? Lihat kakek aja, terus diikutin bagaimana caranya ngambil par, bagaimana caranya membentukkan kayu gitu aja. Dari melihat ya, dari melihat, aja. dari membuat ini. Nah, Pak Pondal, ini selama ini kira-kira sudah berapa banyak patung yang dibuat? Banyak, udah ribuan patung. Sudah banyak sekali ya, mungkin ribuan, mungkin sampai lupa nih Pak Pondal sampai lupa. Pak Pondal ini kerjanya dari pagi sampai sore menjelang malam baru berhenti ya, Pak ya. Iya. Nah, Pak Pondal, kalau Pak Pondal pernah lihat gimana caranya Pak Cokot untuk mematung, masih ingat nggak? Masih ingat. Apa yang dikerjakan Pak Cokot? Sampai selesai lihat ya, cuman mulainya gitu. Mulainya ingat. Ingat. Apa yang dikerjakan Pak Cokot waktu mematung itu? Saya tanya bikin apa kayak gitu. Ya apa jadi mungkin Rama Sinta gitu tanya saya. Yang ditanya model-model dari lontar gitu ya? Ya, kayunya udah kayu karena Udah kayu. baca-baca Pak Cokot tuh senangnya kayu apa, Pak? Kayu gintungan. Kayu gintungan. Ini kayu gintungan ini seringkali disebut kayu gunung ya, Pak ya? Karena mungkin Iya, kayu gunung mungkin. ya. Terus kalau Pak Pondal sendiri, ini senangnya bikin apa? Yang paling senang? Nah, kalau saya menurut akar apa jadinya gitu. Ya, ngikuti kayunya gitu ya? Yang ngikutin kayu, apa bentuk ular, bentuk burung gitu ya. Nggak terpikir pokoknya Nggak kayunya terpikir, apa, ya, nanti pokoknya dari seperti kayu apa aja gitu ya. Mengikuti, mengalir secara intuisi begitu. Iya. Nah, ini untuk Made Rudana, ini Nabik, Bik. Ya. Ini mulai patung kelas berapa? Masih ingat? Awalnya kelas 3 SD. Awalnya kelas 3 SD sudah. Cara diajari bapakmu atau belajar sendiri? Nggak ngikut-ngikut aja. Ngikut-ngikut saja, Ya. jadi melihat, mengikut gitu ya? Ya, nggak ada disuruh bikin gini gitu, nggak. Cuman ada kayu, bapak matung ikut-ikutan aja gitu dulu. Ya, kira-kira yang cicitnya Pak Cokot yang mematung
Ada berapa banyak? 2 orang. 2 orang aja? Ya, kakak sama saya. Kakak sama saya. Kalau dari lihat datanya ini ya, Iya. putranya Pak Cokot dari 7, 6 mematung. Iya. Kalau cicitnya, cucunya ini 5 yang mematung. Cicitnya tinggal 2. Iya. Nah, nanti mungkin keturunan yang lainnya mungkin hilang nih lama-lama. Kalau dari ini kan 6 jadi 5, 5 jadi 2 nih. Iya. Lama-lama bisa hilang. Tapi semangat apa yang kira-kira diajarkan, ditularkan oleh mungkin dari orang tua, paman? Karena ini kan paman-pamannya kamu kan juga mematung ya. Iya. Nah, ini seperti Pak Made Kanten, Pak Gede Amerjaya, Pak Wayan Podal, Pak Made Parwata, Pak Wayan Sukarna. Ini menurut kamu itu bedanya apa? Ada bedanya atau ciri khasnya apa? Ada bedanya, Pak. Kalau Bapak masih gaya primitif sama Wayan Kernel gitu masih. Yang lainnya udah primitif bisa dan juga Yang bentuk-bentuk model baru juga bisa. Oh, tapi yang masih mengikuti aliran Pak Cokot tinggal Pak Podal sama Pak Wayan Kernel, walaupun yang lain juga masih sama, cuman dia bisa bikin yang lain. Kalau Bapak Podal, Bapak yang cuman bisanya primitif aja. Kalau bikin yang patung lain, ya. misalnya kayak adiknya Parwata bikin naga itu nggak bisa Bapak. Nah, kalau kamu ikutnya yang mana? Ikut Bapak aja. Ikut alirannya bapaknya ya. Sempet nyoba bikin kayak kakak saya kan bisa bikin singa. Sempat ngikut nggak bisa. Nggak cocok gitu ya. Cocok, Jadi ya. memang aliran ini sudah punya gaya sendiri. Nah, kalau yang kamu kenal ini mungkin golongan kakekmu nih ya, Pak Sawat, Pak Ditu, Pak Nyoman Lantas, Pak Ketut Nongos, Pak Made Dini sama Pak Kurdana. Ini yang paling kuat di antara semua, yang paling banyak terus berkarya siapa? Nongos. Pak Nongos. Iya. Yang paling banyak. Yang paling kuat banyak ini, karyanya ya. Yang Nah, sekarang apakah di museum, kan kita dengar membangun museum Cokot ya? ya, Di Jati. ya. Ini masih adakah karya-karya anak-anaknya, cucu-cucunya di situ? Yang masih ada karyanya siapa yang kamu tahu? Yang ada karya cucunya Ponal, Gede Amar, Parwata dan Nongos ada karyanya. Yang lain? Pak Made Lantas ada yang di rumah yang itu aja ada. Pak Kurdana? Nah ada kayaknya di rumah, cuman di Ubud Pak karyanya. Sawat? Pak Sawat masih ada. Pak Made itu? Nggak ada. Nggak ada. Nah, ini kalau ini kemudian Pak Cokot ini siapa bapaknya, ibunya itu? Ada yang tahu? Nggak ada, Pak. Jadi Pak Cokot aslinya sebetulnya orang Jati atau orang dari mana? Orang Jati, lahir di Jati kayaknya. Meninggal juga di Jati juga? Iya. Nah, Pak Podal, Ya. pesan-pesan dari kakeknya atau bapaknya tentang seni patung itu apa? Nggak ada pesan. Nggak pernah ada pesan apa-apa? Nggak pernah ada pesan. Ada cuman sebenarnya lanjutkan aja bikin patung. Lainnya tak ada. Cuma suruh melanjutkan gitu aja ya, lanjutkan bikin patung. Untuk nyari uang gitu. Ah ya, untuk. Nah, sekarang yang mau dikerjakan kira-kira apa namanya? Ini Pak Cokot ini sudah ada 4 generasi nih, Pak Cokot, mulai Pak Sawat, anaknya ya, anak-anaknya nih sudah cucu-cucunya dan sampai kamu cicitnya ya. Iya. Sekarang dari peninggalan Pak Cokot itu apa yang masih ada yang bisa ditunjukkan? Masih ada Masih. Pahatnya, pukul, alatnya semua masih ada. masih ada semua. Ada semua. Terus karyanya Patung, karyanya ada. masih ada ya. Masih Pak? ada kayu dari bahan paras ada. Sama paras ya. Ya sama paras. Alatnya ya semua ada. Alat-alatnya untuk pekerjaannya memang masih disimpan ya. Iya di sini. Nah, karya-karya ini Cokot dan Cokotisme. Nah, ini kan pengikutnya menjadi Cokotisme ya. Jadi alirannya ini anak cucu Pak Cokot semua juga mengikuti alirannya Pak Cokot sendiri dan ada yang mengembangkan memang. Nah, sekarang nih kalau si Nabik punya pikiran atau punya ide apa nih kalau melihat pamannya, kakek-kakeknya
Kalau cuman gini, kalau misalnya bapak kerja, kalau ada kayu cuman pingin ngikutin gitu aja, bikin patung. Ya, kalau pernah lihat Pak Wayan Sawat, Pak Madedi itu, Pak Nyoman Lantas, Pak Nongos, yang paling sering ikut lihat kakeknya siapa? Ini Lantas. Pak Nyoman Lantas. Ya, Masih tinggal di daerah Jati siapa aja? Yang masih di satu komplek? ini dah Lantas. Pak Nyoman Lantas. Ya, kakek yang masih ada sampai sekarang. Masih ada, masih mengukir. Kalau sudah enggak. Enggak. Pak Nongos Pak Nongos masih ya, mengukir juga. masih. Yang masih di situ siapa aja? Yang ini aja Kak Lantas aja. Pak Nyoman Lantas saja yang Iya. ada di situ. Yang lain sudah keluar semua ya. Keluar, dan ini yang di rumah dulu udah meninggal dua. Oh, Pak Wayan Sawat dan Pak Madedi itu udah meninggal Iya. semua ya. Nah, ini cucu-cucunya juga di sini semua. Yang masih di satu komplek Iya, lagi. iya. Nih, Pak, Cuman Kantan aja nggak yang ya. nggak ada. Amerjaya masih. Masih, Pak Bondal, Pak Pawrate, Wayan Sukerna masih. masih. Sekitarnya. Jadi tempat Pak Cokot itu masih terawat pada kondisinya. Nah, adat atau gaya cokotisme akan terus diturunkan. Nah, ini menurut kamu Wik, yang paling kamu suka membuat atau yang kamu paling suka dengan karya-karya Pak Cokot itu apa? Atau kakek-kakekmu ataupun paman atau orang tua itu yang menurut kamu yang bisa menunjukkan satu aliran garis Pak Cokot itu apa? Karya model apa? Karya model kalau di Jati dibilang sih gaya primitif. Misalnya ada kayu yang emang udah agak lapuk, dikasih patung-patung sedikit-sedikit masih ada kelihatan kayu-kayunya. Model-model primitif. Ya, tidak mengubah bentuk bentuk kayunya. kayunya yang itu. Nah, itu apakah memang yang dilakukan Pak Cokot juga seperti itu? Iya. Jadi memang sekarang model ini yang terus dilakukan adalah mengikuti alur kayu. Jadi memang mungkin aliran jiwa ya gitu ya. Iya. Pak Bodal masih ingat bapaknya ngukir juga? Kalau saya tidak ingat saya. Nggak ingat lagi ya. Nggak ingat. Kalau yang diingat siapa? Ya ingat Pak Lantas, kakek saya ingat saya. Pak Nongos masih Pak ingat. Nongos ingat. Pak Sawat saya ingat juga. Pak Sawat juga ingat. Ingat. Pak Kordana Kordana ingat. ingat waktu Ingat. ngukirnya apa Iya, gitu ya. benar. Nah, dari semua yang diingat, mereka itu punya kesamaan, punya perbedaan apa? Yang sama apa, bedanya apa? Berarti kesukaannya hanya kayu semua ada, tapi bedanya mukanya apa gitu, tapi Bedanya dengan gayanya, mukanya, atau tapi gitu. modelnya sama semua. Iya, modelnya sama tuh, Alirannya kakek Pak Cokot saya. semua ya. Aliran kakek saya. Nah, sekarang dari keluarga Pak Bondal ini kenal Pak Cokot, kalau tahu pematung dari cerita orang tua atau dari pamannya atau dari lain, atau lihat sendiri? Lihat sendiri aja caranya kakek membentuk, lihat gitu. Masih lihat. Nah, paman-pamannya juga lihat juga. Iya, ya dilihat-lihat. Ya, jadi artinya memang punya pengalaman dari melihat, dari merasakan dengan apa yang dilakukan. Ini semua memang harus kita lestarikan dan harus kita jaga dan harus kita juga tumbuh kembangkan. Nah, Pak Bondal punya pesan apa untuk bisa disampaikan? Ya, pesan saya kalau ini saya melanjutkan ukir kakek saya, supaya agak sulit kan pemasaran, agak sulit. Ya, ini yang sekarang mulai sulit, mulai dilupakan. Padahal dulu banyak di semua galeri ada aliran cokotisme gitu. Ya, nggak sulit pemasaran mau. Kalau saya mau sama keluarga adik-adik itu mau dimuseumkan gitu, tapi gimana caranya gitu aja. Untuk terus bisa didukung membangun museum untuk cokot dan cokotisme gitu ya. Iya. Nah, nih Bik, ini salah satu tanggung jawabnya kamu nih juga kan. Soalnya iya, Pak. ini dia lama-lama hampir tinggal 2 nih. Nah, kamu punya pesan apa? Enggak ada pesan. Nah, kamu Ikut bapak ya. mengikuti apa yang dikerjakan orang tua dan Iya. kakeknya ya, tapi tetap dilestarikan. Cokot merupakan seorang maestro yang
memiliki kekhasan, memiliki kemampuan dan kekuatan di dalam mengukir. Bahkan ada aliran Cokotisme, walaupun ini juga masih anak saudara dari Cokot, tapi ini akan terus dilestarikan. Semoga apa yang menjadi harapan kita di dalam membangun atau menumbuh kembangkan dan merawat model Cokotisme ini akan terus berkembang, dan kita semua mengharapkan karya-karya Cokot dan Cokotisme tetap mendapatkan apresiasi dan ruang dalam seni dan budaya Indonesia, karena ini adalah kekuatan kita di dalam membangun atau menjadi tanda bagi peradaban yang bangsa kita yang berbineka ini.